Kami akan memaparkan materi tentang aliran-aliran pendidikan. Pengertian aliran pendidikan. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa aliran pendidikan? Jadi, aliran pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan memiliki nuansa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyelesaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis aliran pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632-1704, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan, seperti faktor keturunan yang dipentingkan. Contohnya, ketika dua anak kembar sejak lahir dipisahkan dan dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Satu anak dari mereka dididik oleh seorang petani yang miskin. Nah, anak yang satunya dididik oleh orang kaya dan dibawa ke kota dan disekolahkan ke sekolah yang lebih modern. Ternyata didikannya itu sangat berbeda. Kedua adalah aliran nativisme. Nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Pandangan ini berlawanan dengan empirisme, teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa otak hanya mempunyai sedikit kemampuan bawaan dan hampir segala sesuatu dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun pembawaan tersebut dan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme. Nah, dengan demikian, aliran naturalisme menitik beratkan pada pembelajaran yang bersifat paedosentris. Artinya, faktor kemampuan individu anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Hanya saja, William Stern tidak menerangkan seberapa besar perbandingan pengaruh kedua faktor tersebut. Sampai sekarang, pengaruh dari kedua faktor tersebut belum bisa diterapkan. Yang kelima, aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan menghadapi serta mengatasi permasalahan yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah bersifat mengancam dirinya sendiri. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan makhluk lain. Manusia mempunyai sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Yang keenam, aliran esensialisme. Esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat eklektik. Artinya, dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance. Dapat disebutkan bahwa aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun dan turun-menurun. Yang ketujuh, aliran perennialisme. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini.
Pada awalnya, peserta didik diberikan percakapan-percakapan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti logika, retorika, dan dalam berbahasa. Yang kedelapan, aliran konstruktivisme. Aliran ini dikembangkan oleh Jan Piaget. Melalui teori perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan. Artinya, pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru, dan ekuilibrasi adalah penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Kesimpulannya, aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Nah, dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan. Sehingga pembelajaran ditunjukkan untuk mentransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia saja. Sebaiknya kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran itu ditunjukkan untuk menggali pengalaman. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.